Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus korupsi bahan baku minyak goreng dengan terdakwa 3 perusahaan. 3 dari 7 tersangka tersebut merupakan hakim yang memberikan vonis bebas kepada terdakwa. Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan menjadi tersangka baru dalam kasus korupsi bahan baku minyak goreng. Sehingga total tersangka kasus suap dalam mempengaruhi putusan pengadilan menjadi 7 orang. Tujuh tersangka tersebut yakni Muhammad Arif Nuryanta, Ketua PN Jakarta Selatan, Juyamto yang saat itu menjadi Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom, Hakim Ad Hoc, Agam Sarif Baharudin, Hakim Anggota. Selain itu ada WG, Panitera Muda di PN Jakut, Marcela Santoso pengacara dan Arianto sebagai pengacara. Kejaksaan Agung menduga 3 tersangka yakni Juyamto, Ali Imron dan Agam Sarif Baharudin menerima suap dari Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta. Suap tersebut diberikan sebanyak 2 kali sebesar 22,5 miliar rupiah. Pertama, Muhammad Arif memberikan uang sebesar 4,5 miliar rupiah dengan pesan agar perkara bahan baku minyak goreng diatasi. Uang kedua sebesar 18 miliar rupiah agar vonis tersebut divonis lepas atau oslah. Agar perkara tersebut diputus oslah dengan menyiapkan uang sebesar 20 miliar rupiah. Selanjutnya kesempatan tersebut disampaikan oleh Wahyu Gunawan kepada Muhammad Arif Nuryanta agar perkara tersebut diputus onslah dan Muhammad Nuryanta menyetujui permintaan tersebut untuk diputus onslah, namun dengan meminta uang 20 miliar rupiah tersebut dikalikan 3 sehingga totalnya 60 miliar rupiah. Vonis lepas itu berbeda jauh dengan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dalam tuntutannya, jaksa menuntut uang pengganti sebesar 937 miliar rupiah kepada Permata Hijau Group, uang pengganti kepada Wilmar Group sebesar 11,8 triliun rupiah dan uang pengganti sebesar 4,8 triliun rupiah kepada Musimas Group. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung juga telah menyita sejumlah sepeda motor dan mobil mewah, mulai dari merek Harley Davidson, Triumph hingga Vespa. Kendaraan mewah ini diperoleh dari hasil penggeledahan di 5 lokasi di Jakarta dan sejumlah daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. 4 hakim tersangka kasus suap perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah telah diberhentikan sementara oleh Mahkamah Agung. Pemberhentian sementara dilakukan guna menghormati asas praduga tidak bersalah selama proses hukum berlangsung. Mahkamah Agung telah memberhentikan sementara 4 hakim tersangka suap, diantaranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan 3 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terjerat kasus dugaan suap atas vonis bebas 3 terdakwa korupsi ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah. Nantinya sanksi pemberhentian tetap akan dijatuhkan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. MA juga menyayangkan kembali terjadinya perkara korupsi yang melibatkan hakim, namun pihaknya tetap meminta publik untuk menghormati asas praduga tidak bersalah selama proses hukum berlangsung. Mahkamah Agung sangat prihatin atas peristiwa yang terus mendera dunia peradilan. Di saat Mahkamah Agung sedang berbenah dan melakukan perubahan dalam mengelola dan menjalankan peradilan untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan profesional. Pagi tadi, pimpinan Mahkamah Agung RI menyelenggarakan rapat pimpinan atau Rapim dengan agenda pembahasan revisi SK KMA RI nomor 48 /KMA /SK /2 /2017 tentang pola promosi dan mutasi hakim
pada 4 lingkungan peradilan. Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah membentuk satuan khusus, tugas khusus, Satgasus untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kedisiplinan, kinerja, dan kepatuhan hakim dan aparatur terhadap kode etik dan pedoman perilaku pada 4 lingkungan peradilan di wilayah hukum DKI Jakarta. 10. Mahkamah Agung segera menerapkan aplikasi penunjukan majelis hakim secara robotik smart majelis pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding sebagaimana telah ditetapkan di Mahkamah Agung untuk meminimalisir terjadinya potensi judicial corruption. Sementara itu, Komisi Yudisial menyayangkan dan prihatin dengan penangkapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berinisial MAN dan Majelis Hakim berinisial SJU, ASB, dan AM terkait kasus dugaan suap. Komisi Yudisial menggunakan hak inisiatifnya untuk menelusuri pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim di kasus tersebut. Sudah diketahui oleh publik bahwa Kejaksaan Agung telah menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berinisial MAN sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait putusan lepas onslah perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan perkembangannya, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan majelis hakim kasus terkait, yaitu berinisial DJU, ASB, dan AM sebagai tersangka karena diduga menerima suap melalui tersangka MAN. Merespon hal tersebut, KY atas nama kelembagaan, saya menyampaikan bahwa Komisi Yudisial sangat menyayangkan dan prihatin sekali terhadap peristiwa tersebut, dan oleh karena itu KY menggunakan hak inisiatifnya untuk menerjunkan tim dalam menelusuri dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, dan tim juga akan mengumpulkan informasi dan keterangan terkait kasus tersebut serta memproses informasi atau temuan apabila ada indikasi pelanggaran kode etik hakim. KY juga berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung untuk pendalaman kasus tersebut. Setelah berhasil mengungkap kasus-kasus besar korupsi, di mata masyarakat, Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan publik yang paling tinggi. Kejaksaan Agung menetapkan 4 hakim menjadi tersangka dalam kasus korupsi bahan baku minyak goreng. Total 7 tersangka kasus suap perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah. Sebelumnya, Kejagung juga mengungkap kasus mega korupsi di Pertamina. Dengan pengungkapan kasus tersebut, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mendapatkan kepuasan publik yang cukup tinggi dari masyarakat sebagai lembaga penegak hukum. Berdasarkan survei yang dirilis LSI, Kejaksaan Agung mendapatkan tingkat kepercayaan publik sebesar 75%. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi 72%, Komisi Pemberantasan Korupsi 68%, Pengadilan Negeri 66%, dan Polri 65%. Meski demikian, berdasarkan hasil survei, masyarakat berharap adanya mekanisme baru dalam pelaporan kasus pidana. Ada kebutuhan dari masyarakat untuk agar misalkan laporan yang mandek gitu segera bisa diproses gitu, nggak stop sampai tahap laporan kemudian hilang begitu saja gitu, atau tidak pernah diproses sama sekali. Harus ada saluran lain yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan kejelasan gitu. Kalau mereka mendapatkan menjadi korban tindak pidana, harus mendapatkan kejelasan bagi mereka untuk bisa mendapatkan ini nasibnya.
Pemirsa, sejumlah kendaraan mewah disita oleh Kejagung dari kasus suap vonis bebas korupsi minyak mentah. Dan untuk mengetahui seperti apa barang-barang mewah tersebut, kita sudah terhubung dengan Jessica Winoto di Gedung Kejagung Jakarta Selatan. Ya Jessica, barang-barang mewah apa saja yang disita oleh Kejagung? Ya Sabrina dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa beberapa barang yang telah disita oleh tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah, pemirsa dapat lihat bahwa di belakang saya ada mobil berwarna merah. Dan ini adalah mobil Ferrari Spider yang memang diketahui berkisaran harga 16 miliar rupiah. Dan sementara di belakangnya ada mobil Nissan GT-R dan ini informasinya sekitar ada berada di angka 5 atau 6 miliar rupiah. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa beberapa unit mobil mewah yang telah berhasil diamankan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung saat melakukan penggeledahan di beberapa titik, yaitu tepatnya di 3 provinsi, yaitu Jepara, Jawa Tengah, Sukabumi, Jawa Barat, dan juga Jakarta. Ada 7 unit mobil mewah, yaitu tadi kami sempat kasih lihat bahwa ada Ferrari, Nissan GT-R, Land Rover, Mercedes-Benz, Lexus, dan lain sebagainya. Sementara selain dari mobil mewah ini pun ada juga 21 unit kendaraan bermotor roda 2 mewah. Dan tadi kami sempat melihat ada bermerek Harley Davidson, Ducati, BMW, Vespa, dan lain sebagainya. Dan juga selain dari mobil mewah dan kendaraan bermotor roda 2, ada juga 7 unit sepeda yang berhasil diamankan sebagai barang bukti di dugaan kasus suap penanganan perkara ekspor CPO atau minyak sawit mentah yang menjerat beberapa hakim dan juga panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan informasi ya Sabrina dan juga pemirsa bahwa penetapan ke-7 tersangka ini oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dilakukan selama 2 hari, yaitu di tanggal 12 April 2025 dengan 4 tersangka yang ditetapkan atas nama Arianto, Melisa Santoso, dan lain sebagainya. Dan juga untuk di hari Minggu berikutnya adalah di tanggal 13 April 2025 dengan 3 tersangka lainnya telah ditetapkan. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa Sabrina dan juga pemirsa, ini awal mula terkuaknya kasus suap berawal dari kasus Ronald Tanur yang merupakan pengacara yang menangani di kasus tersebut adalah Melisa Santoso. Dan sehingga Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga mencurigai adanya kasus suap, dan ternyata memang benar ada kasus suap yang menjerat beberapa hakim. Dan tentunya ini menjadi perhatian bagi para publik dan juga pemerintah karena ini sangat memperhatikan dan juga mencoreng nama baik institusi peradilan di Indonesia. Dan informasinya bahwa para tersangka ini telah ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung, dan juga aliran dana yang diberikan dari kedua pengacara yang dijadikan tersangka ini kepada panitera muda atas nama Wahyu Gunawan dan disalurkan kembali kepada yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu Muhammad Arif. Itu adalah sebesar 60 miliar. Sementara itu, Sabrina. Baik, terima kasih Jessica Winoto melaporkan langsung dari Gedung Kejagung, Jakarta Selatan. Ya pemirsa, masih ingatkah Anda dengan kelangkaan minyak goreng yang terjadi di berbagai daerah pada 2022 silam? Ternyata vonis lepas kasus ekspor minyak sawit mentah yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap 3 perusahaan besar terjadi di tahun yang sama. Dugaan suap dan gratifikasi 4 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berawal dari kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah pada 2022 silam. Para hakim diduga menerima suap agar menjatuhi vonis lepas terhadap 3 perusahaan besar yang terlibat korupsi, yakni PT Permata Hijau Group, PT Wilmar Group, dan PT Musimas Group. Di tahun yang sama, masyarakat disulitkan dengan kelangkaan minyak goreng di berbagai daerah.
Tak hanya itu, harga minyak goreng pun melambung tinggi. Padahal Indonesia mempunyai lebih dari 200.000 hektar lahan sawit. Februari 2022, pemerintah menentukan harga eceran tertinggi untuk mengantisipasi kelangkaan minyak goreng. Namun 3 perusahaan nakal ini malah menghambat upaya pemerintah menurunkan harga dan meningkatkan pasokan minyak goreng. Mereka sengaja tidak menjalankan kewajiban sesuai aturan yang berlaku. Kejaksaan Agung kemudian menetapkan sejumlah tersangka atas kasus yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Ketiga perusahaan ini dituntut membayar denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti yang mencapai hingga 17 triliun rupiah. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat malah menjatuhkan vonis lepas. Ketiga perusahaan dibebaskan dari segala tuntutan sehingga tak perlu membayar uang pengganti. Tim Liputan iNews melaporkan. 4 hakim yang terjerat suap kasus ekspor minyak goreng pernah jadi sorotan publik saat menangani kasus-kasus besar. Mulai dari sidang kasus KM50, pembunuhan Brigadir Yosua, penyiraman penyidik KPK Novel Baswedan hingga kasus yang menjerat petinggi FPI Rizik Syihab. Tersangka kasus suap penanganan korupsi ekspor minyak sawit mentah Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pernah menangani sejumlah kasus besar. Nama Arif sebelumnya pernah menjadi sorotan publik saat memutus vonis bebas terhadap terdakwa penembak Laskar Front Pembela Islam atau dikenal dengan peristiwa KM50. Selain itu, Arif juga pernah menjatuhkan vonis bebas terhadap selebritas Ashanti pada 2019 dalam kasus pencemaran nama baik senilai 14,3 miliar rupiah. Tersangka lainnya, Hakim Ali Muhtarom, juga jadi sorotan. Ia merupakan salah satu hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menangani perkara korupsi impor gula. Kasus ini menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Usai Ali Muhtarom jadi tersangka, posisinya dalam penanganan perkara ini digantikan hakim lain. Hakim lainnya yang jadi tersangka adalah Ju Yamto. Namanya mencuat setelah menangani kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan 2019 silam. Saat itu Ju Yamto memvonis 2 terdakwa penyiraman masing-masing 2 tahun dan 1,5 tahun penjara. Selain itu, Ju Yamto juga pernah menangani perkara perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat yang menjerat Verdi Sambo. Beberapa waktu lalu Ju Yamto juga menjadi hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dalam putusannya, Ju Yamto menolak pra-peradilan Hasto. Adapun Hakim Agam Syarif Baharudin pernah menangani perkara yang menyeret petinggi FPI Rizik Syihab terkait kasus kerumunan yang melanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan.